pentingnya makanan-makanan sehat ya, gizi seimbang gitu ya, gizi seimbang dan porsinya bervariasi dan seimbang gitu ya. Artinya semua sayur-sayur, buah-buahan itu bagus ya. Jadi menunya boleh diganti-ganti, kemudian komposisinya tentunya tadi kita lihat kan ada piring itu ya, hampir sepertiga itu sayur dan buah gitu ya. Kemudian sepertiga lagi tadi protein gitu ya, karbohidrat protein tadi kita hitung bahwa kebutuhannya 1 sampai 1,5 gitu ya. Apalagi kalau lansianya renta, dia harus protein tinggi asal fungsi ginjal yang baik gitu. Kemudian karbohidrat juga, kita tahu bahwa karbohidrat ini penting juga, sumber tenaga ya. Nah, kemudian lemak juga, tadi cara mengukur karbohidrat nasinya seungkep itu ya, karena lansia nggak boleh terlalu banyak juga, apalagi kalau lansia yang aktivitasnya di tempat tidur gitu ya. Nah, ketika makanan sayur dan buah-buahan itu tidak terpenuhi, kita merasa kurang, kita boleh beli vitamin ya. Memang vitamin yang bagus untuk lansia ini adalah vitamin D. Vitamin D ini sudah banyak penelitian karena kita tahu otot dan tulang pada lansia itu menurun ya. Artinya kekuatan otot menurun seiring usia. Puncak menurunnya itu adalah pada usia 70-80 tahun ya. Jadi itu yang menyebabkan lansia kadang-kadang banyaklah duduk gitu karena kekuatan otot. Ketika dia berdiri, kalau kita ngelihat dia selalu nggak bisa berdiri langsung, dia selalu berpegangan meja. Nah itu tanda-tanda kekuatan ototnya menurun ya, atau massa ototnya juga menurun. Itu ada pemeriksaannya, kita menggunakan dia ya. Sedangkan kekuatan itu ada pemeriksaannya, kita menggunakan kekuatan genggam tangan. Nah karena kadar vitamin D di Indonesia ini entah kenapa pada banyak matahari itu rata-rata rendah ya, jadi rata-rata rendah. Memang sebaiknya kita pemeriksaan kadar vitamin D, cuman sulit ya. Jadi ya udah, untuk lansia vitamin yang bagus itu adalah vitamin D karena memang bagus untuk dibutuhkan untuk tadi untuk kemandirian, artinya otot dan tulang ya, untuk fungsi lokomotorik, jadi fungsi fungsi mobilitas gitu ya. Jadi vitamin D jangan lupa dikonsumsi. Misalnya anak ada membeli vitamin D3, silakan ya. Dosisnya sekarang ada yang 1000, ada yang sedia 400. Kalau 400 tuh boleh minum 2 tablet, itu untuk maintenance-nya. Tapi ketika memang turun kadar itu, dicek boleh meminum 5000 juga boleh gitu ya. Jadi vitamin D. Nah, kecuali yang ada gangguan ginjal ya, kita harus hati-hati lagi ya. Memang paling bagus itu jika kita makan telur itu kan ada vitamin D gitu ya, di susu juga ada D. Jadi kalau sudah siap gizi sehari-hari udah terpenuhi ya udah cukup gitu ya, karena vitamin yang berlebihan juga nggak bagus gitu ya. Segala sesuatu di dalam ini kalau berlebihan nggak seimbang gitu ya, seimbang. Oke. Jadi artinya konsumsilah sayur dan buah-buahan ya, tadi berwarna hijau, kuning dan sebagainya. Kemudian porsi karbohidrat, lemak dan protein harus seimbang, kemudian bervariasi. Memang lansia ini menunya porsinya sedikit tapi sering seperti itu pemberiannya. Ya, gini. Terima kasih. Dokter Mi, mungkin boleh dilanjutkan, Bu? Iya, baik. Terima kasih kepada Saudari Kiki Andayani ya. Tapi menambahkan sedikit tadi ya, vitamin dan makanan. Menambahkan sedikit tadi sudah disampaikan Dokter Nuri bahwa memang terkait vitamin D tadi ya sudah disampaikan Dokter Nuri. Jadi vitamin D ini memang ternyata bukan hanya untuk tulang dan otot. Jadi memang dia banyak hampir di semua proses di tubuh kita itu membutuhkan vitamin D. Jadi vitamin D ini dikatakan hampir kayak hormon. Jadi bukan lagi vitamin sebenarnya. Dan memang untuk depresi, ansietas ya, itu juga memang dikatakan sangat erat ininya ya, terkait dengan kadar vitamin D di dalam tubuh. Dan juga untuk siklus tidur juga. Jadi kalau sekarang biasanya kalau pasien-pasien yang memang dia saya curiga memang kemungkinan ada hubungannya dengan vitamin D, dan memang dikatakan kan rata-rata kadar vitamin D kita itu kan memang hampir dikatakan orang Indonesia itu defisiensi. Jadi kalau nggak salah itu di angka 18 Dokter Nuri ya, ininya rata-rata vitamin D sebenarnya.
Sementara batas ininya, nah ini juga masih jadi perdebatan, batasnya itu kan 30 normalnya. Tapi dikatakan kalau sekarang itu untuk mencegah COVID itu kita butuh 60 sampai 80 kadar vitamin D di dalam darah gitu. Jadi sebenarnya kalau 30 itu juga masih kurang, apalagi kalau 18 ya. Nah, jadi memang kalau memungkinkan memang sebaiknya dicek sih baseline-nya berapa gitu vitamin D. Jadi memang kita tahu persis gitu. Karena untuk menaikkan kadar vitamin D itu memang tadi kata Dokter Nuri kalau memang dia defisiensi sekali memang kita harus mulai nggak bisa dari 1.000, harus 5.000 sampai 10.000 tuh untuk mulai dosis awalnya ya untuk naikin ke tingkat yang kita mau gitu. Nah, tapi itu memang harus diperiksa laboratorium. Terus menambahkan sedikit untuk ini tadi ya, Dokter Nuri menyinggung vitamin D. Nah, kalau untuk tips untuk anak yang menjaga lansia yang sudah berbeda frekuensi sehingga sering terjadi konflik, memang konflik itu memang tidak bisa kita hindari ya. Yang namanya zero konflik itu rasanya tidak mungkin. Nah, saya mau mengajak kita semua ya juga mengingatkan saya sendiri bahwa memang berbuat baik, berbakti kepada orang tua ini kan merupakan perintah Allah ya, yang memang berdua setelah tidak menyekutukan Allah itu adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Dan memang kalau kita lihat kenapa sih nggak ada perintah berbuat baik kepada anak gitu ya, ternyata memang sulit ya untuk mempraktekkan berbuat baik, berbakti kepada orang tua itu memang di situ ujiannya gitu ya. Di situ memang kalau kita mau melihat apakah kita memang anak yang berbakti itu memang di situ Allah mau melihat kita sejauh mana nih kita bisa berbuat baik kepada orang tua. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan ini kita mesti kembalikan lagi bahwa memang kita mesti yakin dan yakin dan menerima bahwa memang menjaga orang tua, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua itu merupakan perintah Allah ya, yang nggak bisa kita tawar-tawar gitu ya, nggak bisa kita tawar-tawar, sehingga kita memang harus mengusahakan bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua kita, apalagi di masa tuanya. Nah, mungkin tadi konflik memang tidak mungkin bisa kita hindari, tapi tadi tips dari Ibu Eni itu saya sangat suka sekali ya, bahwa memang pada saat kita dongkol, kita jengkel ya, jangan diladenin ya. Jadi kita mundur aja, mundur teratur ya, jangan dibales ya, jangan ngomong apa-apa, diem aja gitu, diem aja ya. Karena kita sering juga mendengar cerita ya, ulama-ulama zaman dulu itu sehebat apapun mereka, bahkan pada saat lagi mengajar gitu ya, kalau orang tuanya manggil itu langsung diem gitu, langsung tawadu mungkin ya sama orang tuanya ya, nggak merasa lebih pintar, nggak merasa lebih hebat gitu, karena memang ya tanpa ada orang tua kita bukan siapa-siapa, nggak bisa sampai menjadi kita yang sekarang ini kan. Kita yang sekarang ini pandai bicara karena diajarin orang tua bicara. Kita bisa sekolah tinggi karena dibiayai orang tua juga. Nah, jadi mungkin itu sih yang sering kita harus reminder kali ya. Jadi supaya jangan sampai ada konflik yang besar banget kali ya. Kalau konflik yang kecil-kecil itu udah pastilah. Nah, terus satu lagi mungkin yang kita juga sering, ya mungkin karena faktor budaya juga ya, kita tuh sering lupa ya untuk bilang terima kasih ya, atau bilang maaf kali ya, minta maaf, tadi saya salah ya. Nah, itu sebenarnya mungkin juga harus mulai kita biasakan, walaupun mungkin kayaknya canggung ya, canggung karena nggak pernah gitu kan ya, tapi sebaiknya kita membiasakan untuk bilang makasih ya Ma, maaf ya Ma gitu ya, atau maaf ya Pak gitu ya. Nah gitu ya, tadi saya seperti ini, dan memang lebih baik kita yang menyalahkan diri kita sendiri daripada menyalahkan orang tua gitu kan, karena kan tadi ya memang ya tanpa orang tua kita nggak ada ya, dan walau bagaimanapun kita wajib memuliakan orang tua. Jadi mungkin itu kali ya kalau menjaga lansia yang sudah berbeda frekuensi ya, dan memang kalau mau zero konflik tuh nggak bisa sih. Kalau nanya ke saya gimana caranya supaya nggak ada konflik tuh ya nggak bisa ya. Jadi kita hanya bisa meminimalisir dan bagaimana kita berespon terhadap konflik itu mungkin ya
bagaimana cara kita berespon. Jadi kalau misalnya orang tua manggil itu kita menjawab dengan nada tinggi, dengan kita menjawab dengan nada yang lembut, itu udah beda banget kan responnya gitu ya. Jadi seperti itu mungkin ya. Jadi kita mungkin lebih baik refleksinya ke diri kita sendiri gitu, daripada kita nyalahin orang tua. Seperti itu mungkin, Dokter Reni. Ya, baik Dokter Mei. Saya Boleh tambahkan sedikit, Dokter Reni? Silahkan Ibu. Tambahan sedikit mungkin ya. Seperti Dokter Mei dan Nuri tadi bilang, kita nggak bisa menghindari dari konflik ini. Ada satu yang membuat kira-kira melembutkan hati kita, jangan melembutkan hati ya. Artinya gini, suatu saat saya akan tua. Suatu saat saya akan tua, mungkin saya akan diperlakukan sama seperti ini. Yang kedua pesannya, ini agak pesannya sama saya juga, kebetulan orang tua sudah nggak ada, tapi menyesal nggak ada guna ya. Mumpung lagi ada ibu ini katanya surga kan? Kalau bisa jangan dibuang surga ini. Uruslah, apapun, uruslah, berikanlah yang terbaik untuknya. Iya. Karena akan ada nanti manfaatnya, ada berkahnya dalam kehidupan. Jadi kalau kita mau dongkol, satu triknya lagi itu tadi, suatu saat saya pun akan tua. Itu aja, terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Eni untuk pesannya. Ya, semoga semua peserta di sini maupun panitia dan juga pembicara juga bisa mendapatkan ilmu dan ilmu yang banyak pada acara kita hari ini. Sebelum kita masuk sebelum Mungkin saya moderator saya mau ngomong sebentar. Ya boleh Dokter. Ke Ibu Asmawati ya, tadi kan pengen berkunjung tuh Ya. ke intinya saya pengen juga dikunjungin kalau mau gitu ya. Iya mau, pokoknya kemana ini lagi COVID ini 2 tahun ini rasanya terkurung. Kami ada pelayanan geriatri ya Bu. Oh. Artinya ada di poli, ada di rawat inap. Cuman rawat inapnya ini belum balik lagi karena kemarin sempat dipinjam untuk ruang COVID ya. Tapi poli jalan, jadi kita mungkin jadi terbayang ketika kita ngelihat bahwa pelayanan lansia itu dalam satu rumah tuh seperti apa gitu ya. Jadi yang membuat lansia tidak warawiri Bu. Artinya dari proses pendaftaran sampai dia dilayani, sampai pemeriksaan laboratorium, sampai dia pengambilan obat ya, dia langsung pulang seperti itu. Jadi mungkin itu nanti yang RSMH Bu ya, di mana? Jadi dia pintunya harus dia tidak dalam gedung RSMH, dia di Ibu jalan dari Jalan Madang dari FK Unsri ya. Oh, iya. Nanti darah, nah tinggal turun aja tuh sudah langsung poli. Jadi boleh ngelihat. Nah mungkin kalau tadi karena ini instansi rumah sakit, jadi kalau Ibu mau kabarin paling saya minta surat aja ke bagian pelayanan medik mungkin seperti itu Bu. Oh iya. Jalan antara rumah sakit umum dengan kanwil itu ya, kesehatan ya, itu. Umum mungkin suratnya nanti ke pelayanan medik. Nanti saya tanyakan dulu tadi mungkin Ibu kapan misalnya sesudah pandemi mungkin sempat Ibu bertanya dulu nanti biar suratnya lebih jelas ditujukan. Karena kenapa? Mungkin nanti kan kita akan jelasin juga siapa tahu ruang rawat inapnya dibuka jadi kita bisa ngelihat rawat inapnya juga. Jadi memang untuk rawat inap juga perawatnya nggak bisa diganti-ganti, jadi memang harus perawat yang sudah mendapat khusus untuk pelayanan geriatri. Beda dengan perawat usia muda. Jadi ya benar kata Bu Eni tadi, perawat juga sama, nggak boleh, harus super sabar Bu. Betul, super sabar dan harus mendapat pelatihan ketika menghadapi orang tua yang katanya dikasih obat katanya belum juga, seperti itu. Bisa nomor WA Ibu disebutkan sekarang? Oh ya, saya boleh Bu, saya ketik di sini kali ya. Boleh saya sebut aja? Sebut aja Bu. Dokter Nuri, nomor HP-nya 08526 08256 02 854. Ya. Ya. Saya beneran di rumah sakit umum tuh ya, dulu tes di sana dapat di sal anak, masih hamil mundur diri, akhirnya kerja di puskesmas aja. Dokter suster mana apa namanya dulu.
Terus Baiklah. Dokter Ya, Nelly Najib itu ya masih keluarga, sering ke sana waktu tugas. baik. Jadi ini sudah sampai di penghujung acara kita. Namun sebelum saya tutup, kita adakan foto bersama dulu mungkin ya. Kepada para peserta boleh menghidupkan kameranya. Kita akan screenshot ya untuk foto bersamanya hari ini. Ya.